Selamat datang di Cak Gos PS Channel. Udah nggak pulang sekalian, keloni itu PS. Kamu pilih ngeloni PS apa ngeloni aku? Mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Sudah kelon sama PS di tempat aku sana, jangan ngeloni aku. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Cak Gos PS ya. Di malam hari ini coba saya mau ngomongin soal pelanggan yang kayaknya udah agak kelihatan di rental kita ya. Mungkin dia udah pensiun atau kemana, pokoknya menghilang, dia nggak ada ya. Ya bisa jadi bukan pensiun tapi dia pindah ke tempat lain gitu ya. Tapi udah kayaknya lama banget gak kelihatan gitu ya. Jadi kebetulan saya ini udah sekitar 20 tahun lebih ngerental. Jadi sudah lumayan hafal ya, mana pelanggan saya yang dari agak kecil, agak besar, dan dewasa, kemudian mana saja yang sudah menghilang atau nggak pernah datang ke rental saya, kemudian datang lagi pelanggan-pelanggan baru. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun ya. Nah, kemanakah mereka yang sudah nggak datang itu? Iya. Mungkin ya ini tanda-tanda pelanggan yang katakanlah pensiun ya, katakanlah pensiun. Mungkin sebenarnya nggak pensiun, dia mungkin main kemana katakanlah pensiun di tempat kita. Nah, tanda-tanda pelanggan yang pensiun apa aja? Yang pertama mungkin dia sekolah ya, sekolah atau kuliah di luar kota, jadi sudah agak jarang ke tempat kamu, kecuali mungkin hari libur atau sama teman-temannya pas main ke rumahnya terus diajak ke rental kamu gitu ya. Itu ya tanda-tanda pelanggan yang sudah agak jarang lah atau pensiun ya, dua-duanya ya. Kemudian mungkin yang kedua, dia kerjanya jauh ya, jadi mungkin sudah lulus SMK atau kuliah, kemudian dia kerja jauh misalnya ya, jadi kok nggak kelihatan kemana gitu, kita bertanya-tanya ya. Ternyata dia kerja jauh. Itu yang kedua. Ini masih biasa-biasa aja nih. Pensiunnya atau nggak main PS-nya biasa-biasa aja. Nanti bagian akhir ada yang seru. Kenapa dia pensiun dan berhenti total dari dunia rental ya. Nanti ada terakhir. Kita analisa satu-satu kenapa gitu ya. Nah, tadi yang sekolah atau yang kuliah mungkin jarang ke tempat kamu, tapi dia udah punya teman baru lagi di tempat kuliahnya atau tempat sekolah yang mana, terus main di rental mana, bisa seperti itu ya. Jadi sudah nggak ke tempat kamu lagi, tapi dia punya teman lagi dan main di mana dengan temannya di sana gitu ya. Terus yang kerja jauh juga gitu, karena apa? Di tempatku ini, di rentalku ini juga banyak teman-temannya dari luar kota, jadi mereka tuh kerjanya di sini, dan dia di sini menemukan teman-teman lagi yang sama hobinya PS, jadinya sering kesini untuk main PS ya di sela-sela kerjanya ya. Entah yang di rumah sana tahu atau enggak ya, enggak tahu. Jelas mungkin di tempatnya, mungkin dia dari Kediri, dari Madiun, dari Magetan, kemudian kerja di Pasuruan ya, mungkin di sana dia hobi PS sama teman-teman di sana, kemudian pisahlah karena harus kerja di sini, dan di sini menemukan teman-teman yang sehobi ya ini main PlayStation, dan mereka kumpulnya di sini ya. Jadi dia pensiun di sana, tapi di sini main lagi gitu ya. Kemudian apalagi yang bikin pelanggan kamu itu menghilang atau pensiun ya. Dulu ketika main PS barangkali dia tuh punya angan-angan atau punya cita-cita suatu saat pengen punya PS sendiri ya. Minta orang tua nggak dikasih duit, nanti sekolahnya terganggu misalnya. Nah, ketika besar dan sudah bekerja, sudah mandiri, dia punya uang, dapat uang sendiri, apa yang dilakukan? Kebanyakan mereka beli PS sendiri ya. Entah itu PS2, entah itu PS3, entah itu PS4. Yang pasti dia beli sendiri dan main sendiri di rumahnya. Kok nggak pernah kelihatan si anak ini? Ternyata dia udah beli PS sendiri dan dia main sama teman-temannya di rumahnya ya. Jadi sudah agak jarang ke tempat kamu. Tapi apa masih bisa main ke tempat kamu? Masih bisa. Kadang-kadang dia merasa kejenuhan di rumah main sendiri gitu, punya PS sendiri, tapi dia akhirnya
mencari teman yang lain untuk kumpul-kumpul di rental seru-seru seperti dulu. Jadi kayak reunian. Jadi rental ini kayak kumpulnya teman-teman reuni ya, ketemu di sini untuk rame-rame biasanya gitu ya. Meskipun di rumahnya dia punya PS sendiri, tetap aja dia masih ke rental. Tapi ya mungkin agak-agak jarang, nggak seperti dulu hampir tiap hari. Mungkin sekarang 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali baru mereka kesini. Jadi agak-agak jarang gitu ya. Terus bisa jadi ketika dia dulu main PS dia punya angan-angan juga. Suatu saat pengen punya rental gitu ya. Jadi sekarang dia udah dewasa, kemudian cita-citanya kepingin punya rental kayak Cak Gus gitu. Dia bikin sendiri di rumahnya, buka rentalan. Itu banyak loh rental-rental itu karena memang dulunya dia hobi main PS ya. Dia hobi, dia senang, kemudian hobinya itu menjadi sebuah pekerjaan bagi dia. Jadi sekarang dia jadi pengusaha rental kayak Cak Gus juga. Apakah ada yang seperti itu ya? Kalau saya beda. Dulu nggak suka sama sekali yang namanya PlayStation. Bahkan ketika masih zaman kuliah di Malang itu, aku diajak teman-teman untuk main PlayStation. PS1 waktu itu di Malang, ingat tahun 98 ya. Teman-temanku itu banyak yang beli stick sendiri, bawa stick sendiri. Mereka bangga kalau punya stick sendiri. Bener-bener anak gamers banget gitu ya. Nah ketika diajak ke rental, itu aku ingat diajak main tinju. Itu isinya aku ketawa aja, mencet itu nggak ngerti wis. Pokoknya ketawa, pencet ketawa. Itu main tinju, inget. Terus main bola juga inget. Main bola tuh diajarin mencet-mencet, aku tuh nggak paham banget itu. Bener-bener nggak bakat main PS itu, main bola waktu itu. Dan tahunnya itu aku nyeleding begitu tuh. Jadi pencet bulet. Itu ketawa tok ya. Mungkin pikirnya temanku tuh bodoh banget anak ini. Mungkin dulu aku digituin mungkin ya. Bodoh banget anak ini, pencet bulet terus. Nggak bisa main R1, L1, bulat oper sana sini biar gol, nggak bisa seperti itu aku dulu. Jadi kayaknya pencet bulat aja itu. Gila emang waktu itu aku ya. Bener-bener nggak ngerti PS sama sekali. Tapi akhirnya emang nggak kecanduan juga. Emang nggak seneng banget sama PS itu dulu itu ya. Nggak kecanduan, nggak kepengen juga dulu itu. Tapi yang namanya nasib nggak tahu ya. Ke depan ternyata jadi juragan rental PS itu juga kita nggak tahu ya. Dan emang kejadian sampai sekarang selama 20 tahun ini ya. Terus yang bikin kamu pensiun juga karena sparring partnernya udah nggak ada ya. Jadi sparring partner, jadi teman kamu yang biasanya cocok main PS sama kamu itu udah nggak ada. Mungkin dia kerja atau kuliah atau kemana, sudah menikah. Akhirnya kamu kayaknya nggak cocok dengan yang lain gitu. Ada yang seperti itu. Jadi mereka kalau nggak main sama si Edwin misalnya, nggak cocok udah. Main sama si Rico sama siapa itu nggak cocok. Jadi cocoknya sama si temen yang satunya ini. Kalau udah main sama ini cocok. Kalau main yang lain kayaknya nggak cocok. Jadi ketika si partnernya hilang, ya berhentilah dia ya. Berhenti. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau mereka-mereka yang main Master League yang biasa main sendiri, ya mereka tetap datang itu meskipun sendiri ya. Tapi kalau nggak suka, biasanya main seru-seru sama temennya itu nggak ada sekarang temennya. Ya sudah, biasanya ya pensiunnya berhenti gitu ya. Kalau temennya datang ke desanya gitu, ke rumahnya, baru dia main atau janjian gitu bisa ya. Tapi sudah jarang biasanya ya. Terus banyak mungkin ya alasan-alasan kenapa user atau pelanggan itu berhenti atau pensiun dari rental kamu. Tapi ini alasan yang paling mutlak. Apakah alasan yang paling bikin rental itu langsung bisa stop atau pensiun total dari dunia rental PlayStation, dari dunia PS atau main PS itu? Ternyata si cowok ini sudah menikah. Nah itu tantangannya beda. Bujang sama sudah menikah, main PS tantangannya sudah beda. Gak semudah itu bro. Jadi kamu main PS mungkin sembunyi-sembunyi kalau sudah married ya. Atau minta izin, pertama mungkin boleh, kedua udah gak boleh dan seterusnya ya. Ketika istrimu misalnya kerja gitu ya, kamu pas gak kerja di rumah, karena kamu udah biasa main PS, pasti kan ada rasa keinginan, aduh masa di rumah terus gitu ya.
Mungkin kamu pengen keluar gitu dari rumah main PS. Apakah itu terjadi? Terjadi. Jadi istrinya kerja pagi sampai sore. Dia si cowoknya kerja malam sampai pagi. Dia di rumah ngapain gitu? Gak ada siapa-siapa di rumah. Akhirnya dia main ke tempat rental, main ke PS. Ada seperti itu? Ada. Ada seperti itu? Ada. Tapi apakah seterusnya? Nggak seterusnya juga. Beda lagi ketika dia sudah berjalan sekian lama, 1 tahun, 2 tahun, punya anak dan ini dan itu, pastinya nanti ada saat-saat di mana istri akan melarang kamu untuk main PS. Meskipun ada juga banyak yang nggak melarang ya, karena emang si cowok itu sudah kerja, sudah capek, sudah stres, pengen liburan, juga pengen ketemu teman-temannya, dia tetap dibolehin main PS asal nggak lupa waktunya pulang atau waktunya ngantar anak sekolah, waktunya ngantar ngaji. Apa si laki-laki ini, si suaminya ini pulang ke rumah, ada juga yang nggak apa-apa seperti itu ya. Ada juga yang nggak boleh, pokoknya no way, sudah nggak boleh sama sekali. Apakah ada? Loh, kok tahu mas? Ya saya tahu, saya pengalaman ya. Saya sudah lama ngerental, tahu seluk-beluknya anak-anak itu gimana ini, kok sudah nggak pernah kesini. Kenapa? Ternyata dilarang sama istrinya. Sudah kayaknya udah vonis ketok palu, udah nggak boleh. Jadi benar-benar udah nggak boleh. Apa ketemu sama aku? Ketemu, tetap ketemu. Dan dia bilang, aduh Cak Gus udah nggak bisa main PS lagi. Hanya istriku udah perang dunia gitu. Kita nggak tahu perang dunia kayak apa ya. Tapi mungkin ketika si cowoknya atau suaminya itu pengen main PS, istrinya sudah ultimatum, mungkin seperti itu. Udah nggak pulang sekalian, kelon itu PS, mungkin seperti itu. Ataupun kata-kata yang agak-agak sangar gitu, kamu pilih ngeloni PS apa ngeloni aku, mungkin seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya. Sudah kelon sama PS di tempat aku sana, jangan ngeloni aku, mungkin seperti itu. Bisa jadi. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Pertengkaran seperti itu, ya susah ya. Laki-laki juga mikir, dilema gitu. Akhirnya dia pilih ngeloni istrinya, teman-teman. Sudah gak kerental. Aduh, meskipun dicari teman-temannya, kon kelon aja, bojomu ini main PS. Sudah gak bisa, dia sudah tidak kuasa karena harus memilih antara main ke PS atau ditinggal istrinya. Kayak gitu, udah ultimatum pokoknya ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu finish. Sorry ya, mungkin ada teman-teman yang lagi nonton ini yang kejadian seperti ini. Jadi di ultimatum sama istrinya, udah nggak boleh main PS sama sekali. Aku juga kasihan kalau ketemu itu ya. Aduh, sekarang kamu nggak boleh main ke rental. Aduh, istriku mas sudah nggak kuat aku. Aduh, mas daripada jadi masalah ya udah. Nggak apa-apa ya, memang mungkin sudah saatnya dia dihentikan sama nyonyanya, diketok balik. Wah, hukumannya berat. Kalau dia main rental PS ketahuan, wah modar wis. Nggak dapat kelon ya. Oke teman-teman, itu sedikit topik kita malam hari ini. Topik yang mungkin pernah kejadian sama kamu, dimana kamu dulu dari kecil agak besar dan sekarang sudah menikah dan kejadian seperti ini, mungkin ada yang begitu ya. Oke, itu yang bisa saya kasih buat kamu untuk malam hari ini ya. Terima kasih udah nonton Cak Gus PS Channel. Jangan lupa teman-teman ya, di subscribe, ditonton, di like, di komen. Tapi udah banyak yang komen ya, makasih banget ya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat malam dan hasta la vista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.